Ketemu lagi bersama Andrew di sini. Kali ini saya menjelaskan sedikit untuk para pemula yang ingin belajar atau kursus mengendarai mobil manual. Oke, yuk kita simak. Baik, pertama-tama kita pengenalan dulu di kontak. Ini kunci kontak. Oke. Di sini bisa ditengok antara lock, oke, antara lock ACC on dan starter. Oke, kita masukkan dulu. Nah, posisi ini posisi lock atau posisi setir terkunci. Posisi ini posisi lock atau posisi setir terkunci. Nah, posisi ini adalah posisi di mana setir terkunci. Nah, jika seperti ini berarti posisi setir terkunci. Bagaimana cara membuka setir saat terkunci? Posisinya, kawan-kawan pastikan dulu dia berada di tengah, nggak mepet ke kanan, nggak mepet ke kiri, karena seperti ini. Oke, ambil di tengah-tengah sedikit. Habis itu ini kontak di posisi ACC. Nah, kontak di posisi ACC. Kalau tadi posisi lock, sekarang pindah di ACC. Saat di ACC ini lampu sen atau indikator pintu menyala, dan instrumen lain seperti kelistrikan pada tip juga bisa menyala. Nah, ini. Jadi di posisi awal saat kontak di ACC, dari indikator pintu, terus tip dengan untuk pematik korek ini menyala semua. Yang lainnya instrumen masih mati. Oke, seperti itu. Baru kita start di awal. Yuk kita coba belajar di start di awal. Akan tetapi sebelum start awal, pastikan dulu seperti handrem atau brake rem. Ini posisinya masih kunci, dan pastikan untuk prosneling. Oke, prosneling ini di posisi tengah atau agak kanan kiri dia free atau longgar. Nah, seperti ini. Oke. Nah, itu. Ini saat pertama mau dinyalakan. Nah, kemudian di kopling. Sebelum kita nyalakan kita belajar kopling dulu. Di kopling ini kalau kita dorong ke kiri terus maju, itu kopling itu di posisi gigi 1. Oke. Kalau mundur, oke, agak didorong gini ya. Ini posisi di gigi 2. Kalau kita kembalikan, ini dia berada di tengah. Jika di tengah, kawan-kawan ginikan saja, dia udah masuk di gigi 3. Oke. Kawan-kawan gini, ini mundur di gigi 4. Oke. Nah, di depan ini lagi, kalau mau ke gigi 5 atau speed tinggi, dia geser ke kanan. Tekan ke kanan, baru dorong ke depan. Ini di speed tinggi di gigi 5.
Nah, seperti itu. Kalau untuk mundur itu kawan-kawan tekan ke kanan baru tarik ke belakang. Nah, seperti itu. Nah, oke. Mungkin itu pengenalan dari plus Neleng. Nah, kemudian di mobil manual itu terdapat 3 pedal. Pedal ini untuk kopling, dan pedal ini untuk rem, dan ini untuk gas. Oke. Saat Anda menginjak kopling atau gas, itu pastikan tidak ngambang seperti ini, tapi dia numpu. Jadi di sini, di kaki sini, tumit berada di bawah. Jadi seperti ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya saat kita melepaskan kopling itu bisa pelan-pelan. Nah, seperti ini. Tapi jika kawan-kawan nyaman dengan posisi ngambang, ya silahkan. Kalau nyaman dengan posisi ngambang, ambil di mana kawan-kawan bisa menyetir dengan nyaman. Seperti apa posisinya? Kalau saya seperti ini untuk melepaskan. Oke. Nah, untuk rem saat menekan pun sama. Pastikan menekannya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi jangan gini. Takutnya seperti ini. Ini bahayanya itu ketika kita ngerem agak terlalu nekan, nanti bisa terlalu makan remnya. Nah, gini aja langsam ketika kita ngerem. Nah, gas sama teman-teman. Gas sama. Gini aja, nggak usah gini ya, bahayanya gini kestabilan kita kurang. Kalau gini mungkin insya Allah bisa stabil. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu lanjut kita ke starter mobil. Saat starter mobil, posisi awal ketika ini di posisi ACC atau posisi standby. Oke. Nanti kita putar satu lagi, ini posisinya on. Oke, posisinya on. Nah, ketika on, instrumen atau indikator itu menyala semua. Dari indikator yang paling ujung, indikator oli, habis itu indikator aki, handrem. Di setiap mobil itu nanti berbeda-beda ya. Jadi indikatornya kalau ini hanya 4 yang nyala saat sebelum starter, mungkin di mobil lain ada bisa nyampe 8, 5, 7, 9, tergantung dari mobil manual yang digunakan, seperti itu. Dan ini. Nah, ini adalah temperatur suhu mesin, dimana saat kawan-kawan nanti berjalan, ketika ini posisi di tengah itu masih normal suhu mesin. Agak naik sedikit di normal, Anda mungkin agak waspada di sini. Ketika mau mendekati merah, ketika mendekati mau di merah, lebih baik kawan-kawan untuk berhenti, cek di mana ada kerusakan di sistem mesin dari kawan-kawan itu sendiri. Karena kalau kawan-kawan nanti paksakan sampai dia posisi H, nanti dia akan overheat. Ketika sudah overheat, nanti pasti takutnya akan turun mesin. Mungkin di situ. Dan ini adalah indikator untuk bensin atau bahan bakar. Oke. Di sini indikator bahan bakar. Nah, untuk ini ada RPM. RPM itu untuk mengukur seberapa stasioner atau gas yang kita tekan itu nanti seberapa. Dia akan diukur oleh RPM ini. Untuk ini adalah
speedometer kecepatan. Nah, ini speedometer kecepatan. Ini untuk indikatornya dari lampu peringatan. Nah, ini sebelah kiri ini untuk wiper. Nah, sebelah kiri wiper. Dan ini sebelah kiri wiper. Tetapi saya jelaskan untuk panel di sini dan di sini. Oke, saya jelaskan dulu. Ini untuk mobil-mobil, saya rasa mobil-mobil Asia ya. Saya jelaskan untuk mobil-mobil Asia. Posisi kiri ini biasanya posisi di mana kita mau menggerakkan wiper, entah wiper depan, belakang. Dan ini fungsinya untuk lampu dan rating. Ketika kita putar, nah, ini dari lampu senja sampai lampu utama. Nah, di sini ketika kita putar lampu senja dan utama seperti ini, nah ini lampu utama nyala kalau posisinya full. Nah, terus saat kita tekan panel atas bawah, nah seperti ini. Ini artinya kita menggunakan lampu jauh atau lampu dekat. Kalau ke bawah itu jauh, kalau ke tengah itu dekat. Kalau ke atas itu kita ngasih dim atau ngasih lampu peringatan besar di depannya. Nah, ini ketika kita gini, ini kita ngasih lampu peringatan yang ada di depannya. Untuk panel sebelah kirinya, nah ketika kita tarik ke atas, ini kita semprotkan air di kaca depan. Oke. Nah, tarik satu, ini posisi kita wiper nyala dengan timer. Jadi nyala berapa detik mati, berapa detik nyala lagi, ini otomatis di panel pertama. Terus di langkah kedua ini kecepatan sedang. Ketiga lagi ini kecepatan kencang. Jadi saat kita hujan lebat mungkin menggunakan yang kencang, tapi kalau gerimis-gerimis saja mungkin bisa gunakan yang pakai timer. Nah, seperti itu. Kalau hujannya sedang mungkin pakai yang wiper sedang juga. Nah, ini untuk kaca belakang. Kita dorong lagi ke sini, ini air untuk kaca belakang. Untuk air sabun atau air pembersih kaca lainnya. Nah, tetapi di mobil Eropa biasanya di mobil Eropa ini berbalik. Jadi kalau ini di mobil Eropa ini pindah di sini, pindah di sini. Nah, itu untuk mobil Eropa. Oke. Mobil Eropa kebanyakan dia balik. Kayak Chevrolet tipe-tipe lama itu yang pernah saya kendarai, ya. Jadi kita agak canggung karena kita orang Indonesia. Ya, kita mau rating yang nyala malah wipernya. Itu kalau mobil-mobil Eropa. Oke. Kita lanjut untuk starter mobil. Di sini tadi udah posisinya ACC. Oke. Kita tadi putar lagi. Instrumen itu lain pada bergerak semua. Setelah itu kita starter lagi. Kita start. Saat kita mau start, pastikan, saya peringatkan sekali lagi, posisi ini netral. Posisi ini netral. Nah, kita nyalakan. Kita putar sedikit ke depan ya, searah kayak jarum jam. Nah, mungkin kita putar sekitar kurang lebih sampai mentok, cek, mungkin agak sedetik 2 detik, langsung kita lepaskan. Nah, kondisi ini saat kita mau menyalakan mobil dari awal. Nah, bagaimana saat nanti kita jalan ke depan? Seperti biasa, karena kalau kita menjelaskan seperti ini dengan praktek jalan itu agak susah kalau kita tidak langsung terjun di lapangan. Oke.
Mungkin itu langkah awal saat mau menghidupkan mobil bagi pemula dulu. Nanti kita sambung lagi untuk bagaimana cara proses kita berjalan ke jalan atau kita belajar proses untuk nyetirnya nanti. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Kita jalan menggunakan mobil manual. Saat mesin sudah menyala, posisi kontak di posisi on. Nah, seperti ini. Kalau tadi waktu starter itu di posisinya kita start, oke, dari ACC on, starter kembali dia ke on. Oke. Setelah itu instrumen yang ada di sini ini mati kecuali handrem. Handrem saja yang hidup, ini handrem. Oke. Baru kita melihat di handrem ini, saat kita mau melepaskan handrem, pastikan posisinya gini ya, tarik sedikit ke atas, tekan, lepaskan. Ketika menghandrem langsung tarik. Nah, ketika mau melepaskan, lepas, tekan sedikit, tarik. Nah, seperti itu. Mungkin jangan lupa kalau saat melepaskan handrem, posisi juga Anda di posisi rem bagi awal. Nah, bagi yang awal-awal pastikan di posisi rem juga, karena takutnya saat Anda melepaskan handrem tidak tahu mobil itu bergerak maju atau mundur, karena kita lagi belajar atau pemula. Oke, mungkin itu sekilas. Nah, saat kita matikan mesin, ini cukup sini kita kembalikan ke ACC. Oke, kembalikan ke ACC. Saat mau lepas, ACC ini tidak bisa dilepas. Saat mau lepas, kita putar sekali lagi sambil ditekan ke dalam sedikit, lalu putar. Nah, seperti ini. Jadi saat mau lock ya, pastikan ditekan ke dalam sedikit sambil ditarik ke belakang. Mungkin itu sekilas soal langkah awal menghidupkan mobil. Terima kasih sudah menonton video saya. Nanti ketemu lagi saat kita belajar mengemudi di jalan. Jangan lupa ditonton terus ya.